Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda di pagi hari ini? Senang sekali saya Graciela Taime dapat menjumpai Anda dalam Berita Papua. Sejumlah berita menarik dan teraktual telah dirangkum tim redaksi kami. Berikut 3 berita utama hari ini. Gerebek sebuah asrama mahasiswa, polisi temukan 19 unit motor tanpa dokumen kendaraan. Perayaan Tahun Baru Islam 1442 Hijriah, ratusan santri di Merauke berdoa minta pandemi COVID-19 segera berakhir. Kasus COVID-19 meningkat, warga Merauke minta Pemda tutup bandara. Gerebek asrama mahasiswa, polisi temukan 19 motor tak dilengkapi surat kelengkapan kendaraan. Penggerebekan asrama mahasiswa Pegunungan Bintang di Buperwaena, Kota Jayapura itu bermula dari laporan warga yang melihat kendaraannya yang hilang ada di dalam asrama. Diduga hasil kejahatan, 19 motor langsung diangkut ke markas Polresta Jayapura Kota. Kapolresta Jayapura Kota AKBP Gustaf Urbinas mengatakan, dari 19 motor yang disita, 5 motor sudah diambil mahasiswa dengan menunjukkan surat kepemilikan. Penggeledahan di asrama Pegunungan Bintang beberapa waktu lalu, itu dari 19 kendaraan motor yang kita amankan, yang kita sita, yang ada LP-nya itu ada 2, ya, sesuai dengan target dari pelaksanaan penggeledahan kita terhadap 2 motor yang diduga dicuri dan memang ada posisinya di asrama tersebut. Sementara yang lain adalah temuan yang memang tidak dapat menunjukkan bukti kepemilikan, terpaksa kita harus bawa gitu. Dan 5 motor sudah diambil oleh penghuni asrama karena mereka sudah bawa surat-surat. Mungkin saat itu mereka tidak ada di tempat ataupun tidak mampu menunjukkan. Sementara untuk yang sisanya 14, sementara kita masih dalam penyelidikan untuk status motor-motor ini. Kita masih cek verifikasi data-data LP maupun hasil curanmor, apakah 14 ini ada juga merupakan motor curian ataupun tidak. Warga diminta waspada karena kasus curanmor di Kota Jayapura meningkat sejak pandemi COVID-19 Maret lalu. Hendra melaporkan dari Jayapura, Papua. Ratusan warga asli Sukumarin tuntut partai politik dan KPU batalkan pencalonan bupati yang bukan berasal dari Sukumarin. Memakai pakaian adat Sukumarin, pengunjuk rasa mendatangi kantor Partai Nasdem, PDIP, PKS, dan Gerindra. Seluruh atribut parpol dicabut pendemo. Usai mencabut seluruh atribut parpol, ratusan warga berjalan kaki ke kantor KPU Merauke. Dalam orasinya, pendemo menuntut KPU membatalkan pencalonan bupati yang bukan asli Sukumarin. Karena tak diterima satupun anggota KPU Merauke, pendemo melanjutkan aksinya ke kantor DPRD Merauke. Warga asli Sukumarin beberapa kali berunjuk rasa menolak suku lain menjadi bupati. Menurut KPU, pencalonan kepala daerah adalah hak setiap warga negara dan diatur dalam undang-undang. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua.
Maraknya unjuk rasa tanpa izin yang digelar dalam sepekan terakhir di kota Jayapura membuat polisi memberi peringatan keras pada setiap organisasi masyarakat. Kapolresta Jayapura Kota meminta siapa saja yang akan berunjuk rasa wajib mematuhi perundang-undangan yang berlaku di negara Indonesia. Sebelum melakukan aksi, demonstran wajib meminta izin pada kepolisian setempat sehingga dalam penyampaian pendapat di muka umum dapat berjalan dengan aman. Sampaikan aspirasi dengan audiensi dan lain-lain. Ya, kalaupun terpaksa ya kita nilai ada yang membahayakan atau tidak. Kalau tidak membahayakan kita akan kawal baik-baik dan mereka mengikuti apa himbauan kita, tidak masalah. Tetapi kalau yang meresahkan dan memang berseberangan dengan negara kesatuan Republik Indonesia, ya mohon maaf aja, sampai kapanpun ya tidak bisa. Ini saja paksa. Kalau tidak ngotot ya tidak ada yang perlu lecet. Tapi kalau ngotot melakukan perlawanan lagi, terus tambah polisinya dilempar, ya wajar lah kalau ada yang luka sedikit-sedikit. Saya pikir itu judulnya saya pembubaran paksa, karena tidak diatur pembubaran baik-baik. Itu belum ada di undang-undang. Pembubaran baik-baik itu tidak ada. Yang diatur pembubaran paksa. Karena kita sudah menghimbau, memberikan waktu untuk bubar sendiri, tidak dipatuhi, tidak ditindakan. Terus apa yang bisa saya buat? Dibubarkan paksa. Kok agak keras? Ya namanya paksa. Kalau lembut bisa, puji Tuhan. Kalau lembut belum bisa ya agak keras sedikit. Pekan lalu, Polresta Jayapura Kota membubarkan unjuk rasa ratusan pemuda Papua yang menolak masa perpanjangan penyaluran dana otonomi khusus di Papua. Polisi mengklaim aksi yang digelar di Expo Waena itu tidak ada izin. Hendra melaporkan dari Jayapura, Papua. Ratusan santri di Merauke peringati Tahun Baru Islam 1442 Hijriah dengan zikir dan doa bersama. Dipimpin Ustadz Khoiri, ratusan santri berdoa agar pandemi COVID-19 di Indonesia segera berakhir, sehingga aktivitas umat manusia dapat kembali normal. Tahun ini, 1442 Hijriah, kegiatan santri-santri kami, yakni melakukan doa akhir tahun dan awal tahun. Kegiatan ini dilakukan mulai ba'da asar, pukul 15.30 hingga ba'da maghrib menjelang isya pukul 19. Alhamdulillah rangkaian doa-doa dan zikir yang kita lakukan tiada lain dan tiada bukan sementara untuk saat ini adalah untuk berdoa untuk bangsa ini agar senantiasa dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari virus yang sedang melanda di negeri kita tercinta khususnya yang umumnya di dunia ini, agar mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melalui ikhtiar zikir yang kami lakukan di pesantren ini dapat menyumbang, tidak mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa kita dan akhirnya kita bangsa ini terhindar dari virus. Mudah-mudahan di tahun ini kita semua terhindar dari COVID-19. Doa bersama digelar di Pondok Pesantren Al-Munawwaroh Merauke. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua.